Diaken Yusuf, apa kabarnya? Baik Mas Yusri. Satu sukacita tersendiri ketika sekeluarga dapat beribadah bersama, ya, percaya kepada Tuhan bersama. Dulu ceritanya gimana Diaken? Bisa membangun rumah tangga dengan seisi keluarga ini percaya kepada Tuhan. Ya, kalau masalah membangun ini memang satu perjalanan yang cukup unik, dan diawali ya ketika saya masuk gereja sejati, dan saya juga aktif ya di dalam gereja sejati, dan akhirnya saya bisa bertemu dengan pasangan saya ini hingga sampai sekarang, walaupun pada saat itu ada satu hal yang tersirat dalam hati saya, bahwa dia adalah pasangan hidup saya. Kita sebenarnya hanya teman biasa ya, semuanya teman biasa, karena kelompok kelas ini juga semua sebenarnya kompak ya, dan kita sering juga mengadakan satu persekutuan, persekutuan remaja. Punya kelompok remaja pada saat itu namanya Ramidi. Apa itu Ramidi? Remaja adakan malam hiburan dan hiburan rohani. Jadi itu seringkali persekutuan membuat itu ya, salah satu juga istri saya ini sudah terbentuk ya, membuat satu persekutuan. Jadi keakraban dengan istri saya dan juga teman-teman lain ini udah kayak memang satu sahabat gitu ya, sahabat kepompong yang terus mengalir. Cuman ya karena itu kan kita masih sekolah ya, kita hanya menjalani sebagai teman satu dulu. hal teman ya. Mereka beribadah, melakukan kegiatan camping, maksudnya ke naik gunung bersama-sama dan sebagainya. Itu udah sampai akhirnya lulus ya. Tapi kita hanya menjalin hubungan sebagai satu teman ya, teman biasa, bukan teman spesial. Dari teman gereja bisa proses ke teman hidup itu seperti apa dia? Sebenarnya kalau untuk proses itu sendiri ada satu kejadian yang di luar hal yang sebenarnya mungkin maksud daripada Tuhan untuk menjadikan dia ini bisa menjadi pasangan hidup saya. Karena sebelumnya tentunya dia sudah memilih seorang yang menjadi calon pasangan hidupnya. Ada saingannya. Sudah hampir menikah. Sudah hampir menikah. Terus cuman karena beda keyakinan, ya dia memutuskan untuk putus karena dia punya prinsip. Istri saya punya prinsip yang tegas, harus juga menikah dengan satu iman gitu. Sebenarnya dia mengajak pasangannya itu bisa masuk ke gereja sejati untuk dibaptis sebenarnya juga. Tapi karena dia nggak mau, ya udah putus. Jadi keputusan dia untuk bisa satu iman, satu baptisan juga sebenarnya juga. Putus dari pasangannya yang lama terus dapat diaken. Sebenarnya bukan hanya tidak terus langsung dapat saya, itu enggak. Jadi ada peran daripada hamba Tuhan yang melihat gerak-gerik saya ini. Sudah terbaca. Kayaknya sih kamu naksir dia ya. Ketika saya boncengin pendeta ke terminal, dalam perjalanan dia ngomong, kayaknya kamu naksir ya. Kok pendeta bisa tahu ada peristiwa apa dia? Itu salah satunya juga pada saat proses dia sakit. Oh, sakit. Ya, sakit, dan saya pun membesuk dia dengan teman-teman yang lain. Ada satu mungkin gelagat yang dilihat oleh
hamba Tuhan ini kayaknya mungkin ada satu perhatian lebih Spesial. yang pendeta lihat ini kayaknya Nggak biasa. nggak biasa. Iya. Jadi dia tahu nih orang yang benar-benar punya ketertarikan ya, sehingga kalau kamu, pendeta katakan kepada saya, kalau kamu benar-benar suka sama dia, saya akan bicara dengan orang tua dia. Pada waktu itu jawaban dia kan? Saya sih yes gitu ya. Maksudnya ya karena saya juga nggak mungkin berani ngomong sama dia. Pendeta hanya membantu menyampaikan ya, karena ketertarikan saya kepada dia itu sudah lama ya, jadi nggak ada masalah. Kenapa saya mesti menolak? Iya. Karena itu menjadi tujuan hidup saya. Ketika pendeta mengatakan demikian ya saya ya ketawa-ketawa aja. Jadi saya kira ya peran pendeta membantu untuk bisa menghubungkan, memberitahukan orang tuanya bahwa ini ada seorang pemuda yang menaksir dia ya. Pendeta sudah bilang kepada saya sudah katakan kepada orang tuanya ini iya. bahwa ada seorang pemuda yang sebenarnya udah lama naksir gitu. Nah, saya udah sampaikan ya saya bilang makasih pendeta kalau udah ini, sehingga ketika saya kemudian waktu berlalu bermain ke dia, ketemu dia, mungkin tanggapan dari orang tuanya juga lebih terbuka ya, lebih ya mereka juga lebih tahu. Iya. Tapi kan yang tahu baru orang tuanya dia kan. Dari Ibu Indah pada waktu itu apa udah tahu juga? Kan belum ada pernyataan. Jadi istri saya juga, dia ketika dia mencari jodoh itu juga dia berdoa sama Tuhan. Dari berbagai orang yang naksir sama dia, ya, dia katakan kamu yang paling cepat datang. Walaupun sebenarnya kalau dibandingkan dengan yang lain, saya mungkin nggak ada apa-apanya. Yang lain mungkin lebih bagus, tapi Tuhan tunjukkan bahwa dia yang saya ini lebih cocok mendampingi dia. Akhirnya dia mengambil keputusan saya yang dipilih. Apalagi yang seiman, sebaptisan, setuhan, luar biasa. Akhirnya menikah. Akhirnya suatu saat orang tuanya bilang sama saya, kapan orang tua kamu bisa datang ke sini? Langsung. Ya mungkin ada beberapa jeda waktu ya, perlu setelah dia merasa yakin bahwa saya ini kok kayaknya sungguh-sungguh. Ada satu proses waktu di mana tentu orang tua mengamati dulu apakah dia benar-benar sungguh-sungguh mencintai anaknya atau enggak ya. Dia kemudian orang tuanya berani mengatakan demikian. Akhirnya juga saya mesti bilang sama orang tua saya untuk melamar. Setelah itu saya pun harus berusaha, kita berembuk untuk bisa menentukan tanggal pernikahan kita. Perlu waktu agak lama ya, 8 bulan. 8 bulan dari bulan November sampai tanggal 14 Juli ya. 1996 ini saya merencanakan untuk menikah di gereja. Dalam proses itu sendiri saya berusaha untuk bisa mandiri dengan istri saya, mempersiapkan semuanya dari undangan, gedung dan semuanya, maksudnya catering dan maksudnya dan sebagainya, dan dekorasi kita persiapkan berdua. Artinya sejalan dari waktu, setiap gajian kita beli ini untuk mempersiapkan semuanya. Dan akhirnya pada tanggal 14 Juli 96 ya, kami semuanya, saya dan istri saya bisa diberkati di gedung gereja. Setelah menikah, bagaimana dia kan? Ya, setelah menikah, ya saya sudah merencanakan. Saling menguatkan ya pastinya menguatkan ya. Juga saling menguatkan ya, kita bagaimana saling menghargai, saling mensupport satu dengan yang lain. Walaupun ada sebenarnya masalah itu bukan masalah yang berat, bukan perbedaan
Paling ya beda pendapat, Beda pendapat, saling ini, iya. dan itu hanya berlalu sebentar saja. Tapi kemudian ya kita saling bisa menyayangi, saling membantu gimana kesusahan ya. Jadi bukan terus semuanya dikerjakan oleh istri, tapi semuanya kita harus saling meringankan mana yang bisa dilakukan kita sama-sama dari menikah sampai sekarang ya saling bekerja sama untuk saling membantu. Artinya pernikahan seiman ini menurut saya juga menjadi satu hal yang luar biasa karena kita sudah tidak memikirkan lagi perbedaan kalau saya ibadah gimana ya, karena dalam perjalanan waktu itu perjalanan hidup saya pun setiap apa yang kita lakukan kita bawa dalam doa ya. Ya unik ya, memang seperti tadi dikatakan di depan, unik. Udah dari SMP udah menaruh rasa ya. Dengan berjalannya waktu ketika Ibu Endah sakit ya, dengan ya perhatiannya yang ditangkap juga oleh pendeta, ternyata perhatian itu sinyalnya berbeda dengan yang lain ya. Dari situ ya dibantu pendeta berbicara kepada orang tua ya. Hingga sekarang, sampai sekarang puji Tuhan dengan pernikahan seiman ini sekeluarga percaya pada Tuhan, membimbing anak-anaknya ya untuk senantiasa taat kepada Tuhan. Luar biasa Diaken. Terima kasih Diaken atas waktunya. Ya, Tuhan Yesus memberkati Tuhan. Diaken istri dan anak-anak. Ya. Mungkin saya ada pesan untuk para remaja atau mereka-mereka yang ingin membina sebuah rumah tangga. Cobalah untuk bisa mencari pasangan seiman ini karena ini menjadi satu bagian yang terpenting ya. Resiko yang dimiliki juga lebih kecil dibanding ketika beda keyakinan itu kita harus mencoba untuk saling memahami terlalu lama ya. Tapi kalau bisa seiman ya, di pandangan Tuhan juga kita juga lebih baik, dan itu yang tentunya harus kita senantiasa pikirkan dari sejak awal ketika kita ingin membina sebuah rumah tangga, dan biarlah itu menjadi satu hal yang bisa kita renungkan dan kita lakukan bagi anak-anak yang akan membina sebuah rumah tangga. Terima kasih atas pesannya Diaken. Semoga kita semua dapat meneladan atas pesan tersebut. Amin. Ya, amin. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Kemuliaan bagi nama Tuhan.